kenapa orang Kristen dan orang Yahudi sama-sama memiliki Paskah. Tentu Paskah Kristen itu sebuah reinterpretasi atau penafsiran ulang terhadap Paskah dalam bentuk mula-mula yang dimiliki oleh saudara kita, orang-orang Yahudi. Kata Pesah itu yang kemudian menjadi kata Paskah dalam bahasa Arab, lalu diserap dalam bahasa Indonesia Paskah, atau dalam bahasa Inggris Passover. Kadang-kadang kita dituduh orang Kristen itu membajak Tauratnya Yahudi. Makanya kalau ada tuduhan Kristen membajak Taurat, orang tidak ngerti sejarah. Kekristenan itu muncul dari rahim Yudaisme. Dari Yudaisme itu muncul banyak sekte, kan, banyak aliran, kira-kira seperti itu. Kata Paskah yang pertama sesungguhnya bahasa Ibrani aslinya. Kita bisa membaca dalam Alkitab kenapa orang Kristen dan orang Yahudi sama-sama memiliki Paskah. Tentu Paskah Kristen itu sebuah reinterpretasi atau penafsiran ulang terhadap Paskah dalam bentuk mula-mula yang dimiliki oleh saudara kita, orang-orang Yahudi. Dan Paskah itu berasal dari kisah keluaran dari tanah Mesir. Dan kita tahu bahwa sepanjang Alkitab Perjanjian Lama ada dua tema besar. Yang pertama adalah kisah penciptaan langit dan bumi, dan yang kedua adalah keluaran dari tanah Mesir. Dua aspek ini yang diulang-ulang dalam liturgi, dalam nyanyian-nyanyian peribadatan orang Israel dari abad ke abad. Misalnya Mazmur 136 itu mengulang-ulang tema ini. Dan terpujilah Allah segala ilah yang telah menciptakan langit dan bumi, dan misalnya, dan segala tema-tema termasuk keluaran dari tanah Mesir. Lalu umat selalu menjawab Gile Olam Hastu, karena untuk selama-lamanya kasih setianya. Nah, dua tema ini, yang pertama penciptaan langit dan bumi, dan tema yang kedua adalah keluaran dari tanah Mesir. Karena itu Paskah itu adalah mula-mula keluaran dari tanah Mesir. Kita bisa membaca misalnya di dalam Alkitab, yaitu kitab Taurat, bagian dari kitab Keluaran 12 ayat 13. Di sana disebutkan, dan darah itu menjadi tanda bagimu pada rumah-rumah di mana kamu tinggal. Apabila aku melihat darah itu, maka aku akan lewat dari kamu. Jadi tidak ada tulah kemusnahan di tengah-tengah kamu apabila aku menghukum tanah Mesir. Dan Bapak Ibu, ini berkaitan dengan 10 tulah yang Tuhan turunkan kepada bangsa Mesir. Dan tulah yang terakhir itu adalah anak sulung mati. Tetapi di rumah-rumah orang Israel yang pintunya ada tanda darah anak domba, maka dilewati oleh kematian anak-anak sulung. Anak sulung itu adalah Bechor, penerus generasi. Jadi kalau anak-anak sulung mati, berarti Tuhan izinkan untuk pemusnahan bangsa itu karena murka ilahi tadi. Maka di dalam teks bahasa aslinya itu disebutkan, dan apabila aku melihat darah itu atau tanda darah itu, wiraiti et Adam, dan ketika aku melihat Adam darah itu, uvesakti
maka aku akan lewat alaihim, atas mereka sekalian. Jadi ufesakti, maka lewatlah aku. Kata pesah itu yang kemudian menjadi kata Paskah dalam bahasa Arab, lalu diserap dalam bahasa Indonesia Paskah, atau dalam bahasa Inggris Passover. Jadi dilewati oleh apa? Dilewati oleh kematian. Ketika malaikat Tuhan melihat tanda darah di rumah-rumah orang Israel, maka nyawanya terlewat dari pemusnahan, nyawanya terlewat dari kematian. Nah, tentu orang Kristen dengan kedatangan Yeshua HaMasyiah atau Yesus Kristus memahami peristiwa ini dalam terang pemahaman iman yang baru. Maka kalau temanya Paskah itu adalah dilewati oleh kematian, dilewati oleh kebinasaan, maka di dalam perjanjian baru juga disebutkan, karena begitu besar kasih Allah kepada dunia ini atau kepada isi dunia ini, sehingga telah diberikan anaknya yang tunggal, supaya siapa saja yang percaya kepadanya tidak binasa, dilewati oleh kebinasaan, tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Nah, saudara-saudara, itulah sebetulnya makna Paskah bagi kita orang Kristen, karena pengorbanan dari Kristus, karena bela rasanya, karena kepeduliannya terhadap derita insan sedunia, yaitu mereka-mereka yang telah jatuh ke dalam dosa, dan Kristus datang untuk menebus dosa-dosa mereka, sebagaimana anak domba Paskah dalam perjanjian lama itu juga menebus bangsa Israel. Nah, oleh karena itu, kenapa ada persamaan antara Yudaisme dan kekristenan? Karena memang kita berasal dari akar yang sama. Kadang-kadang kalau kita melihat Bapak Ibu tulisan-tulisan polemik itu bagaimanapun juga kan berangkatnya menang kalah itu. Dan itu sebenarnya bukan budaya kita. Budaya kita itu menang tanpa mengalahkan. Kita menang, tapi orang yang dalam posisi kalah itu tidak merasa kalah, win-win solution. Itulah bangsa kita. Nah, kita ini nggak tahu gimana sejarahnya tiba-tiba ikut euforia budaya lain dengan model-model demokrasi yang sangat liberal, sehingga kita ini dihadapkan pada satu kompetisi yang terus-menerus, termasuk kompetisi dalam agama. Orang menyebut itu perbandingan agama, itu bagus. Zamannya Profesor Haji Mukti Ali yang menjadi perintis dari The Science of Religion atau ilmu agama-agama. Bagaimana kita mencoba memahami agama orang lain dengan penuh simpati dibandingkan dengan agama kita, sehingga kita bisa saling mengembangkan pengertian satu sama lain, kesaling pengertian, kesaling pahaman, untuk menghindari kesalahpahaman. Tetapi yang terjadi sekarang bukan perbandingan, tapi pertandingan agama, dan itu tentu bukan budaya kita. Nah, dalam konteks penilaian yang searah itulah kadang-kadang kita dituduh orang Kristen itu membajak Tauratnya Yahudi. Makanya kalau ada tuduhan Kristen membajak Taurat, orang tidak ngerti sejarah. Kekristenan itu muncul dari rahim Yudaisme. Dari Yudaisme itu muncul banyak sekte kan, banyak aliran kira-kira seperti itu. Secara khusus pada masa dinasti Hasmonaim, Israel itu kan pernah sempat merdeka sebelum dijajah kembali oleh Roma, yang dikenal dengan masa Makabe. Makabe itu sebetulnya singkatan dari bahasa Ibrani
Mika Moka Baelim Adonai, siapakah yang seperti engkau di antara para ilah ya Tuhan. Maka Makabe itu kira-kira kurun waktunya antara tahun 164 sebelum Masehi sampai nanti Herodes Agung ditempatkan sebagai raja orang Yahudi di wilayah Yudea kira-kira pada tahun 37 sebelum Masehi. Dan sejak tahun 37 sebelum Masehi itu Israel kembali dijajah oleh Roma. Nah, pada saat kurun waktu masa Hasmonaim inilah sebetulnya muncul sekte-sekte Yahudi seperti Saduki, Parisi, Eseni, dan kemudian muncul yang namanya Nosrim. Nosrim itu yang diterjemahkan dengan Nasrani, yaitu pengikut Yesus dari Nazaret. Nah, ini semuanya Yahudi. Kemudian ketika perluasan misi dari Yerusalem ke Antioquia, karena pesan Yesus, kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung-ujung bumi. Makanya Injil yang dahulu itu berakar dari Yudaisme dikabarkan kepada bangsa-bangsa lain oleh para rasul Yesus sendiri, termasuk Petrus, termasuk Andreas, bukan hanya Paulus.